Halo sahabat, berjumpa kembali dengan saya Elo di program Perspektif hari ini. Apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat dan bersemangat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang satu topik, yaitu tetap percaya sekalipun belum melihat. Sahabat, mudah untuk kita berkata percaya, tetapi ketika kita melakukannya dan itu ada sesuatu yang membuat kita sulit untuk percaya, maka hal percaya bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Seperti salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Thomas, yang kita tahu dia sempat mengalami atau sempat merasakan ketidakpercayaan karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Apa yang menyebabkan hal ini? Mari kita belajar bersama hari ini bersama Pendeta Frederick Makitan yang sudah hadir di studio bersama saya dan akan berbincang bersama untuk belajar tentang hal ini. Apa kabar Pak Freddy? Ya, baik-baik Mbak Elo. Puji Tuhan Pak, sudah sehat dan fit lagi ya Pak ya, bisa menjumpai sahabat kembali. Iya, benar. Ya, dan terima kasih Pak Freddy untuk kehadirannya hari ini. Ya, saya ingin menggali ini dari sisi perspektif Pak Freddy sebagai hamba Tuhan tentang satu topik, yaitu tentang rasa percaya ini Pak. Dan topik kita hari ini yaitu tentang tetap percaya sekalipun belum melihat. Oke. Ya, kalau berbicara tentang percaya kan itu satu hal yang sangat penting dalam sebuah hubungan, tentang pasangan contohnya atau pertemanan. Percaya itu penting, dan seperti yang saya katakan di awal tadi, orang mengatakan saya percaya itu lebih mudah daripada ketika mengalami sesuatu dan dia dipaksa untuk atau diminta untuk mempercayai, padahal sesuatu itu mungkin membuat dia terganggu atau ragu, dan itu sangat sulit dilakukan. Nah, contohnya seperti ini Pak. Hari ini kita akan membahas tentang Thomas ini Pak. Thomas ya. Ya, kita tahu bahwa ketika peristiwa setelah Tuhan Yesus bangkit yang membuat seperti episode sebelumnya yang kita perbincangkan Pak, murid-murid begitu tergoncang, begitu merasa kehilangan, kesepian, bahkan cenderung bisa dikatakan putus asa sesaat seperti itu. Nah, ketika Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di tengah kegalauan murid-muridnya itu, ada satu orang yang tidak hadir pada saat itu atau tidak ada pada saat itu, yaitu Thomas. Thomas ya. Dan murid yang lain tidak masalah ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka begitu senang, begitu menanggapi dengan baik dan otomatis pasti percaya. Tetapi ketika Thomas datang, teman-teman yang lain, murid-murid yang lain ini menyampaikan kalau, wah ini Tuhan Yesus sudah bangkit, kami tadi bertemu, Tuhan Yesus datang. Tapi dia langsung dengan tegas tanpa berkata yang lain, dia hanya mengatakan, aku tidak percaya kalau aku belum melihatnya sendiri. Nah, mengapa Pak itu bisa terjadi pada seorang Thomas yang notabene dia selalu bersama-sama Tuhan Yesus, murid Yesus, dia tahu dan melihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan sebelum Tuhan Yesus disalib. Tetapi dengan yakin dia mengatakan hal itu. Sebenarnya apa sih Pak yang Thomas rasakan kalau menurut Pak Freddy? Apakah karena begitu kegalauan yang belum selesai tadi ketika ditinggalkan Tuhan Yesus, ketika ditangkap dan disalib seperti itu? Iya, saya kira pertama-tama kita harus melihat sisi kemanusiaan manusia ya. Sisi kemanusiaan manusia itu siapa saja ya, bukan cuma Thomas. Karena begini, kita manusia yang ada dan mengerti karena ada fisik ya. Ada fisik diri kita ini secara fisik ya. Ada mata kita, ada kuping kita, semua ya alat indera kita, dan juga ada objek-objek secara fisik. Jadi mau tidak mau kita itu kan lebih percaya kalau kita melihat, kalau kita mendengar sendiri, kita bisa mendengar sendiri, kita bisa mencium baunya sendiri. Itu jauh lebih mudah membuat kita percaya. Kita bisa menjamah satu benda, lalu dan sebagainya. Itu hal-hal yang membuat seorang lebih mudah percaya ketimbang cerita orang. Ya, jadi kalau orang bercerita, ya kita bisa percaya, tapi bukan tidak mungkin kita masih juga ragu apa benar nih. Ya, jadi walaupun kita tidak ucapkan,
Tapi kadang-kadang itu selalu ada tuh, sebelum aku lihat, aku nggak percaya. Jadi pasti dari 100% itu ada sekian persen orang itu meragukan gitu ya Pak, pada umumnya secara manusia, kecenderungan manusiawi gitu seperti itu. Karena memang kita hidup di dalam fisik, kita hidup di dalam situasi fisik ya, segala sesuatu ini fisik. Memang pikiran dan jiwa kita tidak kelihatan ya. Tetapi apa yang kita temukan ini kan semua fisik. Jadi yang paling mudah membuat kita percaya yaitu kalau Mbak Elo bilang, saya ingin membuat pisang goreng. Pak Freddy kan suka pisang goreng. Dan ya saya bisa percaya, tapi saya akan lebih percaya kalau sudah ada di atas meja. Jadi karena saya belum melihat, bukan berarti saya itu tidak percaya Mbak Elo. Tapi mau tidak mau akan lebih percaya jikalau pisang goreng itu belum sudah komplit ada. Gitu ya, Pak, belum percayanya komplit, jadi gitu. Nah, ini kan kecenderungan manusiawi siapa saja. Nah kalau kita lihat Thomas, pasti ada, ini pertama ya, ada faktor manusiawinya. Ya. Sebenarnya ya menurut saya kalau dari cerita ini, sebenarnya hal-hal itu juga dialami oleh semua murid sejak Yesus mati dan dikuburkan. Apalagi sudah dikuburkan. Artinya sudah tidak ada harapan apa-apa lagi tuh. Itu mereka sudah gelisah. Jadi dalam 3 hari itu mereka benar-benar sudah gelisah. Dan perasaan bercampur aduk itu. Iya, siapa lagi yang kita percayai ya? Ini guru kita, Tuhan kita. Tapi kok mati? Jadi kita mau percaya siapa lagi? Apa yang dia katakan selama ini? Masih bisakah kita percaya ke depan? Karena orangnya sudah nggak ada sama sekali. Jadi mereka sudah galau, mereka sudah dalam keadaan mungkin campur kecewa dan juga ada semua. Sampai sepanjang 3 hari itu. Sampai nanti Minggu pagi-pagi pada waktu perempuan-perempuan itu ke kubur Yesus mau meminyaki Yesus dan seterusnya. Nah di situ baru terjadi mereka dapati bahwa Yesus ternyata sudah bangkit. Nah mereka membawa berita ini karena disuruh oleh Tuhan sendiri. Mereka menjamah Tuhan. Maria Magdalena sempat menyambar Tuhan. Dan Tuhan katakan jangan terus menjamah sebelum aku, karena aku masih mau pergi kepada Bapa di surga. Dan mereka melihat bukti-bukti dalam kubur itu, tinggal kain kafan, tinggal kain peluk, kuburnya sudah kosong, Tuhan tidak ada. Dan ada juga peristiwa-peristiwa supernatural di mana 2 malaikat menunjukkan diri dan berkata tentang peristiwa ini, kebangkitan ini. Bahkan Yesus sendiri akhirnya ditemukan, dilihat oleh perempuan-perempuan ini, secara khusus Maria Magdalena. Nah cerita itu mereka bawa karena ini pengalaman mereka, jadi mereka langsung percaya. Namun mereka baru percaya pada waktu semua hal supernatural itu ada. Awalnya mereka juga masih belum percaya, sehingga mereka berpikir jangan-jangan sudah dicuri orang, penjaganya kamu kalau taruh di mana kasih tahu supaya kami mau mencari Tuhan kami dan seterusnya. Nah tapi akhirnya mereka percaya. Nah dengan kepercayaannya karena mereka sudah buktikan itu. Mereka sudah lihat sendiri segala sesuatu, bahkan dengar suara Yesus sendiri. Mereka bawa cerita itu ke ini sesuai juga perintah dari Tuhan. Sampaikanlah kepada saudara-saudaraku, kepada murid-murid yang lain. Mereka lakukan itu. Tapi apakah murid-murid itu langsung percaya? Belum juga. Oleh karena itu langsung Yohanes dan Petrus lari sekencang-kencangnya pergi ke kubur untuk membuktikan. Sampai mereka melihat sendiri bahwa memang kubur itu sudah kosong. Ya, jadi sudah tambah orang lagi percaya. Ceritalah mereka kemana-mana sampai kepada Thomas ini. Nah, sampai kepada Thomas ini bilang, sebelum aku melihat, ya aku tidak akan percaya. Sebelum aku menyentuh bekas paku di tangannya dan bekas tusukan di lambung, aku tidak akan percaya. Ini sama saja juga dengan Petrus. Sebelum aku lari ke kubur, lihat aku belum percaya. Hanya terungkapnya langsung gitu Pak ya. Tidak hanya dalam hati, dia langsung ungkapkan. Jadi kesannya tuh paling nggak rohani gitu bisa dikatakan. Sebetulnya sama saja. Cuma Thomas ini mengungkapkan dengan kalimat-kalimat semacam itu. Sebetulnya itu kalimat-kalimat juga yang ada di hati murid-murid yang lain sebelum mereka melihat. Nah yang lain-lain ini kan belum lihat. Baru Petrus, Yohanes dan perempuan-perempuan itu. Yang lain belum lihat ini. Masih tunggu lagi nanti malam kan mereka bertemu. Nah mereka bertemu itu sudah pasti mereka juga mau bercerita. Ini
Saksi-saksi mau bercerita dan segala macam mau diceritakan begitu, sampai ada 2 orang dari Emmaus juga akhirnya temui di situ dan mereka bercerita. Nah, saat mereka bercerita inilah kan Yesus mengerti keraguan mereka, kekhawatiran mereka, galaunya mereka, kecewanya mereka, bingungnya mereka. Kan Yesus mengerti semua itu. Tidak usah repot-repot lah, aku langsung hadir aja. Gitu. Langsung hadir dan tunjukkan itu, mereka langsung percaya karena mereka ini sudah lihat sendiri dengan mata. Ya, lalu damai sejahtera bagimu. Ya, Tuhan memberkati mereka. Kamu sudah ada damai sejahtera. Nah, si Thomas ini kan belum ada. Ya, dia masih tinggal dia seorang diri yang ketinggalan. Nah, jadi kan Tuhan tidak mau tinggalkan Thomas. Jadi tunggu lagi minggu depan mereka bertemu. Thomas juga sudah buru-buru hadir pasti. Hal semakin yang sama galau juga terjadi. gitu. Akhirnya dia percaya. Jadi sebetulnya dari segi kemanusiaan menurut saya ya memang hal yang sama sebelum mereka melihat. Kan Tuhan mengerti. Kalau Tuhan tidak mau tahu, untuk apa saya nampakkan diri. Ya, karena Tuhan tahu inilah manusia. Inilah murid-muridku, mereka bersama-sama dengan saya. Tapi kan kadar iman mereka itu kan bertumbuh secara bertahap. Tidak bisa dipaksakan langsung tinggi, langsung begitu. Sudah pasti. Kan manusia ini. Ya, ini sama juga dengan kita-kita toh. Nah, itu faktor yang pertama. Yang kedua, memang ada karakter Thomas yang kita juga harus lihat. Jadi memang pengaruh karakter ya. Karakter ini beda-beda ya. Kalau Petrus sama Yohanes mereka kata, benarkah? Kamu yakin? Enggak pakai itu, langsung lari. Pergi itu. Mencari fakta, mencari bukti gitu ya. langsung. Beda-beda kan karakter itu. Jadi Thomas lain. Nah, Thomas ini begini ya, saya harus sedikit ini tentang Thomas supaya karena bicara karakter, kita tidak banyak tahu tentang Thomas. Tapi dia itu ada kesan ya, dia memang seorang nelayan yang tidak sama seperti Petrus, Yohanes yang punya perahu sendiri ya. Dia orang biasa, memang semuanya dari Galilea, bagian utara dari Israel. Tapi ada 3 peristiwa di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru yang kita bisa mengenal siapa Thomas ini. Kalau yang pertama itu dia misalnya begini, di dalam Yohanes pasal 11 itu ada di mana Yesus datang bersama murid-muridnya dan orang-orang Galilea datang ke Yerusalem karena untuk tiap tahun kan mereka datang untuk merayakan Paskah. Nah, terus ini satu saat karena tentangan yang begitu hebat terhadap Yesus ya, mereka mau membunuh dia, maka menyingkirlah Yesus dan murid-murid. Nah, waktunya belum tiba kan. Mereka menyingkir ke tempat yang dulu Yesus dibaptis. Istilahnya di seberang Yordan. Dan itu ada sedikit jauh, tidak terlalu jauh, tapi di sebelah utara dari Laut Mati kalau kita lihat dalam peta. Di mana Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu, namanya itu Betabara ya. Ya, di situ mereka menyingkir dan melayani di situ. Yesus ini mungkin kira-kira ada 1 bulan di situ. Nah, kemudian ada berita datang dari Betani. Betani ini tempat Maria dan saudaranya Marta dan Lazarus. Nah, Lazarus ini saudara laki-laki, mereka akan meninggal. Jadi mereka kasih kabar kepada Yesus. Nah, kasih kabar kepada Yesus mau datang tapi tunggu, belum sekarang, tunggu 2 hari lagi. Lalu murid-murid bilang, Tuhan mau pergi ke sana, kan kita sudah tahu orang-orang Yahudi itu mereka mau membunuh Yesus, kenapa kita ke sana lagi? Nah, Thomas juga begitu, tetapi kemudian akhirnya dia muncul, dia percaya, kita ikut saja, kita akan murid-murid Yesus, ikut saja. Sampai dia mengajak teman-teman, oke, kita ikut saja. Kalau dia mau pergi, kita ikut saja. Walaupun kita akan mati bersama-sama dengan dia. Di sini muncul satu karakter Thomas. Dia mencintai Tuhan Yesus dan dia itu konsisten di dalam imannya kepada Yesus. Jadi dia bukan orang yang tidak percaya dalam arti menyangkal. Ya, bukan seperti itu. Dia adalah orang-orang yang seperti itu dalam arti dia itu konsisten percaya, siap mati demi Yesus. Jadi ini salah satu peristiwa di mana kita bisa kenal karakter dari Thomas. Dan yang ketiga ini yang kita baru cerita ini, ya ternyata dia ini bukan seorang yang emosional, ya. Jadi kalau begitu sudah berapi-api, tidak perlu bukti dan penting gitu. Tapi dia seorang yang memakai rasio. Jadi pakai logika. Pakai logika. Gitu ya, Pak, ya. Dia pakai untuk coba meneliti. Karena ini bukan satu yang salah. Jadi menggunakan logika untuk mau mencari bukti-bukti empiris itu bukan satu yang salah.
Dan itu memang kita semua sama tuh. Sepanjang hidup manusia juga ingin bukti-bukti empiris untuk menjadi materi-materi di mana itu disitulah dia bangun satu kepercayaan tentang, karena dia sudah buktikan sendiri. Nah ini paling tidak ini karakter. Nah, ini sekadar sebuah karakter. Jadi memang begitu. Tapi dia tidak sampai kepada satu sifat bilang, saya tidak akan percaya kalau saya melihat dalam arti bahwa dia juga masih ingat janji Yesus kan. Janji Yesus bahwa akan bangkit itu. Cuma dalam keadaan galau pada satu hari itu, benar tidak, dan juga memang mereka masih merasa kehilangan semacam begitu. Ya memang banyak campur aduk perasaan. Sehingga apa yang muncul, tapi dia ternyata orang yang tenang. Begitu kasih tahu saudara dia ngomong santai aja. Santai aja. Ya. Kenapa? Kan mereka cerita kepada dia juga, Tuhan Yesus juga sudah nampak toh. Lihat. Loh kenapa kalau Tuhan Yesus hanya menampakkan diri kepada mereka, teman-temanku, aku enggak? Ini hal-hal yang wajar. Mungkin karena dia juga merasakan kedekatan itu tadi ya Pak. Bisa dikatakan saking sayangnya gitu ya, saking sayangnya kenapa kok Tuhan Yesus enggak sama aku, kok hanya sama mereka gitu. Itu bisa membuat seperti semacam antara bahagia sebenarnya mendengar ini benar bahwa Tuhan Yesus bangkit, tapi kenapa tidak aku langsung? Seperti itu bisa ya Pak. Aku kan juga jadi betul itu dasar kedekatannya. Kadang-kadang orang kurang sadar di situ. Kalau kita punya 2 anak, satu dikasih dia, yang satu sudah ngotot. Loh, kok cuma kakak yang kasih, aku nggak kasih. Itu kan semua di atas dasar kedekatan, kasih sayang dan sebagainya. Jadi itu hal-hal yang positif sebetulnya yang ada. Cuma memang kadang-kadang banyak kita ambil itu hanya mau dilihat dari sisi negatif. Walaupun memang bukan ada sisi berarti negatifnya. tidak peduli ya Pak. Bukan berarti dia. Tapi memang itu yang harus terjadi, karena bagaimana mungkin Yesus bangkit ini sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau saya misalnya ayah saya meninggal, lalu orang lain menyaksikan ayah saya, ternyata ayahmu itu loh sudah bangkit. Apa ya tuntutan saya? Kan saya mau lihat. Karena itu tadi ada kedekatan, ada ikatan emosional. Kalau orang lain misalnya tetangga yang bangkit mungkin tidak seperti itu. Ya paling biasa, karena itu reaksi itu mungkin karena kedekatan itu tadi ya Pak ya. Tetapi kadang-kadang tuntutan itu juga ada negatifnya. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana itu. Tapi Thomas kan kita tidak lihat lagi persoalan negatif setelah itu. Dia percaya bahkan pengakuannya itu melebihi pengakuan-pengakuan yang lain. Dan dia ungkapkan ya, Tuhanku, juga ya Pak ya Allahku. Nah, jadi luar biasa. Jadi artinya bahwa semua keraguan itu kan bisa kita anggap negatif memang. Juga kebingungan saja bisa dianggap negatif, apalagi keraguan. Keraguan bisa dianggap negatif walaupun kita tidak bisa menolak. Hal itu tidak kita panggil datang, tapi itu ada dengan sendirinya karena faktor-faktor manusiawi tadi. Nah itu kalau keraguan itu menuntut dia lebih besar atau kekhawatiran menuntut lebih besar kepada Thomas, dan sampai dia membuktikannya sendiri pun dia masih ragu. Nah itu baru merupakan hal yang negatif dan berbahaya. Tapi dia langsung percaya. Jadi memang dia menemukan jawaban dari apa yang diharapkan. Nah persoalannya apakah memang akan seperti begitu terus? Nah tadi Mbak Elo sudah singgung sedikit ya. Akhirnya Yesus katakan itu kepada semua. Gitu. Nah, kalau melihat Thomas tadi keraguannya mungkin karena memang ada kedekatan, ada rasa sayang yang lebih besar kepada Tuhan Yesus sehingga tidak begitu saja dan dia berpikir secara logika. Nah ini untuk kita orang percaya yang juga mengaku dan beriman kepada Tuhan, terkadang kita juga mengalami hal itu Pak. Ketika bahkan di masa-masa yang mungkin bukan sesuatu yang sulit, mungkin hanya kadang orang berbicara seperti ini tentang Tuhan Yesus. Itu pun kita juga, apakah benar sih Tuhan yang aku percayai memang tidak seperti itu? Nah itu apakah juga karena pengaruh, tadi sempat Pak Freddy ungkapkan ada level keimanan juga dari masing-masing murid Tuhan Yesus. Dan saat ini pun kita juga, apakah itu juga mempengaruhi rasa kepercayaan kita kepada Tuhan dari sisi iman kita? Ketika kita mengalami persoalan, bahkan hanya karena kata orang, atau saat ini banyak mendengar berita-berita tentang memperdebatkan lah Pak ya, tentang iman Kristen yang seperti A, seperti B, itu membuat kita ragu. Itu apakah karena kita tadi takut kecewa juga mengikut Tuhan
oh ternyata seperti ini, saya nggak siap kecewa, atau mungkin takut malu bisa dikatakan. Itu akhirnya membuat kita ragu. Itu kenapa Pak? Kalau hal itu banyak juga dialami orang percaya. Iya. Begini, jadi menurut saya ya, pada dasarnya kita ada kabarnya ya, konon orang beragama Kristen itu ada di dalam dunia ini, yang ada dalam dunia saat ini itu 2,5 miliar dari sekitar 8 miliar orang yang ada. Nah, yang menjadi pertanyaan ini, apakah semua orang yang 2 miliar, 2,5 miliar memang orang-orang yang memang sesungguhnya betul-betul memiliki iman dalam arti yang sebenarnya secara pribadi itu. Karena ternyata kita semua ini lahir tidak berarti 100% ya. Ada juga orang yang lahir bukan dari keluarga Kristen. Tapi terbanyak ya itu lahir dalam keluarga Kristen. Lalu dididik oleh orang tuanya dan dari gerejanya, jadi sehingga otomatis dia kan tidak memilih. Kan pada waktu mau lahir bayi itu kan tidak bisa memilih. Saya mau agama apa, tidak ada yang nanya dia. Jadi otomatis dia sudah lahir dalam tangan satu keluarga, ayah ibu yang Kristen misalnya begitu. Jadi hampir semua orang kan seperti itu. Tapi agama itu menjadi sebuah budaya. Jadi ada kebiasaan ke gereja, harus sekolah minggu loh anak-anak dan seterusnya. Kita nyanyi, ajar nyanyi dan sebagainya. Itu satu segi harus dilihat sebagai satu kebudayaan. Sesuatu yang memang disitulah seperti rumah di mana kita hidup. Rumah iman di mana kita hidup. Dan kita tidak tahu benar salahnya. Yang kita tahu adalah satu kehidupan yang mengasihkan ya, dan diharuskan oleh orang tua. Kalau tidak nanti orang tua marah kalau udah ke sekolah minggu. Kayaknya nggak pantas gitu ya Pak. Misalnya Kristen kok nggak sekolah minggu, nggak pantas gitu. Biasanya hanya sekedar itu. Dan orang tua yang mendidik ini kan dia juga bawa itu sebagai warisan itu tadi. Dari atas. Dia membawa warisan dari kakek nenek semacam begitu. Jadi harus ya begitu. Nah, kalau di luar itu kan kita kan orang Kristen harus ke gereja dan seterusnya. Semua ini hidup sebagai satu budaya dan formalitas. Tapi apakah kita sudah sungguh-sungguh, sebagai contoh saya umur 24 tahun, baru saya betul-betul tahu betul, oh Yesus itu hidup dan saya menjadi pengikutnya. 24 tahun saya dalam keluarga Kristen. Ya, nah, apa yang terjadi dalam hidup saya? Tidak ada sesuatu, ya sama aja. Ya karena KTP harus ada agama, ya tulis agama Kristen. Jadi manusia ini hidup di dalam keadaan semacam itu sampai pada satu, atau orang-orang yang percaya ini sampai pada satu ketika setiap orang punya pengalaman sendiri-sendiri. Apakah pengalaman itu spektakuler ya, bersifat mujizat tiba-tiba, atau pengalaman itu proses ya. Itu semua beda-beda, orang bisa beda. Tetapi dia akhirnya sampai pada satu titik di mana dia betul-betul percaya kepada Kristus dan dia mengerti apa itu menjadi murid Kristus dan seterusnya. Jadi pertanyaannya tadi adalah ketika mungkin pergumulan, kesulitan atau bahkan hanya mendengar yang beda dengan yang kita pahami selama ini, ragu gitu Pak. Jadi percaya kita itu percaya di atas permukaan. Ya, jadi percaya oleh karena budaya. Nah, tapi nanti kita akan melihat pada waktu kita menghadapi masalah-masalah, apalagi kalau kita sudah dewasa. Nah, di sini baru kepercayaan kita mulai diuji. Nah, pada waktu diuji, ini sama dengan Abraham. Jadi dia kan orang yang percaya kepada Allah, ya, Allah satu-satunya ya, Allah Israel itu yang kita sebut sebagai Allah Israel itu. Tapi kan nanti dia akan diuji. Pada waktu diuji ini, baru ketahuan dia benar-benar percaya secara pribadi atau tidak. Nah, jadi kita hidup dalam lingkungan semacam ini pasti akan mengalami ujian di mana kita akan tahu bahwa kita percaya atau tidak. Jadi yang saya maksudkan sini adalah orang bisa saja percaya bahwa Allah itu ada, Yesus Kristus anak tunggal Allah, dia bisa percaya karena terhafal semuanya. Tetapi kapan dia akan mulai menjadi percaya sungguh-sungguhnya? Apabila kalau ada satu hal yang terjadi dalam hidupnya dan dia harus ini. Jadi ada orang yang bisa memang tidak percaya. Jadi ada orang yang Kristen tapi tidak percaya. Itu bukan sesuatu yang mustahil, itu ada. Bahkan dia
Allah itu memang ada. Ya, sekarang ini kan makin rame itu kepercayaan Allah itu ada. Jadi semacam ateisme itu sedang berkembang dengan cara yang lebih halus sekarang. Di mana-mana kalau kita lihat itu podcast itu, terutama kalau datang dari kalangan milenial, mereka bercakap-cakap dengan begitu asik begitu ya. Ya seperti mereka meragukan itu semua. Bahkan ada yang percaya tidak ada surga neraka itu. Dan itu sampai ke situ. Karena dunia ini mulai bebas. Dan orang mulai percaya itu adalah sebuah pilihan sendiri. Nah, percaya akan ada Allah atau tidak ada. Percaya akan Yesus ada dan sudah bangkit. Dia adalah satu-satunya juru selamat. Itu adalah semua adalah pilihan. Termasuk percaya bahwa apakah di dalam Tuhan yang saya percaya itu akan ada pertolongan. Nah, di sini mulai timbul. Kalau sampai sini orang mulai timbul. Kalau Tuhan sembuhkan saya, baru saya percaya bahwa Dia memang ada. Nah, mirip-mirip Thomas tadi jadi seperti gitu. Jadi hal-hal itu memang saya masih melihat sebagai sesuatu yang wajar. Tapi Tuhan kan tidak membiarkan kita begitu. Dia biarkan saja. Nanti setiap orang akan temukan sendiri sampai pada satu titik di mana dia akan mengerti percaya itu seperti apa. Jadi percaya itu bukan berarti iman itu yang begitu luas, yang begitu besar. Ya bayangkan ya. Nah, coba saya ingat Ibrani 11 ayat 1. Coba Mbak Elo baca itu. Iya Pak. Ibrani 11 ayat 1 ya Pak ya. Iya. Saya akan membacakannya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iya, jadi iman itu kan abstrak sekali. Jadi iman itu bukan didefinisikan kalau Tuhan sudah buat mujizat, baru iman itu ada. Itu baru yang kadang kita itu orang percaya itu yang tidak ada Pak itu Pak. Iya. Karena itu tadi ya, kita itu hidup dengan kadang logika, kita hidup dengan harus melihat dulu itu mempengaruhi, tetapi kadang level itu berbeda-beda Pak tiap orang. Jadi ada yang sama sekali memang pokoknya belum lihat belum. Tapi ada yang oke lah Tuhan 80% lah aku percaya ini Tuhan sembuhkan aku, tapi 20%-nya masa iya. Nah itu apa mempengaruhi Pak seperti itu? Sebenarnya menurut saya ya bukan berarti iman 100%, 80%, 75% itu ini. Tapi sebenarnya orang itu beriman, kita juga begini sebetulnya sama ini. Beriman itu sudah full. Tetapi masih ada tuntutan lain. Tuntutan lain bahwa kalau saya beriman mestinya kan Tuhan jawab doa saya. Harusnya dikabulkan. Harusnya dikabulkan. Nah, disitulah timbul satu kontradiksi, ada sesuatu yang dirasakan kontras. Lah kalau apalagi kalau dia ingat janji-janji Tuhan, kalau kamu meminta aku datanglah maka akan ini seperti itu ya. Ini adalah satu persoalan yang sebenarnya persoalan di mana iman kita tuh sedang dicobai atau diuji ya. Sampai sejauh mana kita beriman itu. Jadi akhirnya kita harus menemukan bahwa iman itu adalah sesuatu yang begitu besar karena kita mempercayai Allah yang tidak kelihatan. Dan itu yang harus kita pahami. Apa yang kita harapkan, kan belum ada, baru harapan. Tapi kita sudah dikatakan dari firman Tuhan itu tadi bahwa bukti semua. Jadi apa yang belum ada sudah merupakan bukti. Apa yang belum kelihatan, belum kedengaran sudah merupakan bukti. Buktinya apa? Ya iman itu sendiri. Jadi percaya ini berarti mempercayakan diri 100%. Tidak pakai persyaratan-persyaratan. Nah persyaratan-persyaratan ini yang dibuat oleh manusia. Oleh karena memang kalau dia sakit, apa yang paling penting? Ya sembuh. Bahkan dia menderita setengah mati. Apa yang paling penting sekarang adalah kesembuhannya supaya penderitaan itu. Makanya dia tempelkan ke dalam iman itu, lalu mau seakan-akan dia yang menguji Tuhan lagi. Atau berusaha mengatur Tuhan gitu ya Pak ya. Dan tadi ada imannya saya dia percaya Tuhan tapi seminggu saja ini harus selesai nih. Seperti itu ya. Nah itu bisa ada di dalam kehidupan orang Kristen, bahkan terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya juga. Jadi kita jangan melihat, menurut saya, jangan melihat bahwa itu adalah satu proses. Nah, tapi akhirnya setiap orang harus disadarkan bahwa iman tidak hanya sekecil minta duit dari Tuhan. Terlalu mengecilkan iman itu. Karena kita sama dengan mengecilkan Allah.
Allah itu hanya sekecil atau sebesar permintaan saya yang dijawab pada waktu yang saya tentukan, dengan cara yang saya mau, dan sebesar apa yang saya inginkan. Jadi berhubungan dengan anak sekolah, berhubungan dengan anak yang nakal, berhubungan dengan gangguan-gangguan dari luar, berhubungan dengan banjir, bandang. Jadi Allah dibawa sampai begitu diperkecil kepada peristiwa-peristiwa itu saja. Padahal Allah begitu besar. Itu yang Ibrani 11. Jadi Allah itu sudah ada. Dan tidak bisa dibatasi ya Pak ya. Jadi persoalan-persoalan kita itu memang masih wajar terjadi. Tapi kita harus dibawa kepada bahwa iman saya tidak sekedar semacam hal-hal yang saya minta. Karena saya adalah manusia. Yang saya minta hanya hal yang paling dekat, yang paling menyentuh saya, yang bisa memuaskan saya pada waktu itu. Masa Tuhan sekecil itu? Apakah di sini ada faktor kesabaran seseorang, kemudian pengalaman hidup seseorang bersama Tuhan, termasuk dalam setiap kesulitan maupun hal berkat yang didapat itu mempengaruhi? Bisa juga, mempengaruhi. Jadi begini, orang-orang sudah sering mengalami ya, atau sudah 1-2 kali mengalami ya. Kan yang pengalaman orang itu kan begini, saya minta hari ini tahun 2024, ternyata 10 tahun kemudian baru Tuhan menjawab. Baru saya ingat, oh kalau Tuhan jawab pada waktu itu, persoalannya akan lain. Tuhan lebih tahu kapan waktunya dan dengan cara lewat proses bagaimana. Nah, pengalaman ini akan dia lihat, oh dia akan mengerti iman di sini. Jadi nanti harapan-harapan itu nanti akan kita lihat. Tapi kan memang perlu kesabaran. Tapi kalau orang yang sudah mengalami itu, dia sudah bisa mengerti kesabaran. Jadi dia bilang, kalau dia minta Tuhan tidak kasih, bukan lagi satu persoalan besar. Bukan berarti Tuhan meninggalkan atau nggak peduli gitu ya Pak ya. Pengalaman kedua, pengalaman ketiga akan membuat dia semakin dewasa. Dengan kedewasaan ini akhirnya membuat dia bahwa persoalan Tuhan tidak jawab pada waktu saya minta sesuai dengan substansi yang saya minta. Itu bukan berarti bahwa saya tidak punya Allah. Dia akan sampai kepada kedewasaan dan pemikiran-pemikiran yang dewasa semacam itu. Jadi memang kedewasaan kita, orang beriman ini, tidak bisa bertumbuh secara teori. Dia harus melewati. Dan itu tidak semua orang bisa sama ya Pak. Jadi bisa sama. Ada yang proses contohnya 5 tahun dia bisa cepat paham. Contoh ini hanya misalnya hitungan angka. Ada yang sampai usia 50 tahun tetap saja masih Pak jatuh bangun dengan keimanan percayanya itu beda-beda. Jadi memang iman ini kan sebegini, kita menghayati kehidupan ini bersama Allah. Dan kita coba mengerti mengapa hal ini ada di dalam diri kita dan kita berdialog dengan Tuhan. Nah, kadang-kadang orang melihat bahwa iman itu tidak ada di bagian-bagian itu. Padahal iman itu ada di dalam setiap aspek kehidupan kita. Banyak sekali. Cuma sayangnya kenapa manusia ini mau menempatkan iman itu berhubungan dengan semacam transaksi itu aja. Saya bikin ini, Tuhan bikin ini. Namun kita ngatur Tuhan, tadi Mbak Elo katakan ya. Tuhan ngatur, kalau enggak berarti saya akan kurang beriman dan sebagainya. Ini kan kayak kekanak-kanakan tuh. Padahal tidak begitu. Mengapa iman diperkecil semacam begitu? Seakan-akan Allah juga diperkecil semacam itu. Jadi begitu kita menyerahkan diri secara total kepada Tuhan, kita akan lebih siap untuk menerima apapun keadaannya. Dan kita boleh minta apa saja. Tapi biarkanlah Tuhan yang menjawab sesuai dengan cara Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan, mana yang tepat dan seterusnya. Nah kalau kita tidak mengalami hal-hal misalnya tantangan-tantangan dalam hidup, memang kita tidak melihat bahwa iman itu sedang bertumbuh atau tidak. Kalau kita masuk dalam kehidupan yang selalu senang, juga bisa berbahaya. Bisa berbahaya karena kita selalu senang. Tapi Tuhan juga akan membiarkan satu waktu di mana kita ada peristiwa di mana kita betul-betul rontok. Baru kita akan lihat bahwa iman itu sekedar berarti berkat yang banyak yang saya alami. Iman itu ada juga di tempat-tempat dalam kemiskinan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan apapun. Nah apa sih Pak yang bisa dilihat nih outputnya, mungkin contoh outputnya dari seseorang yang mempercayai Tuhan dengan waktu Tuhan itu tadi, untuk dia belajar tadi proses. Karena ada orang yang Tuhan mengujiku berkali-kali, kenapa ya aku belajar untuk percaya, tetapi outputnya terkadang
sepertinya dia itu tidak mempercayai cara kerjanya Tuhan atau waktunya Tuhan. Nah ini contohnya ini Pak, misalnya memang dia benar-benar percaya ini menanti janji Tuhan, menanti jawaban Tuhan dengan yang hanya di mulut saja. Seakan-akan dia, oh Tuhan aku punya masalah. Kalau mungkin sharing dengan orang, saya percaya ini menunggu waktu Tuhan, tetapi outputnya lain. Nah ini output seperti apa Pak yang membuktikan bahwa memang dia percaya dengan waktu Tuhan, dengan apa yang akan Tuhan buat gitu. Ya, jadi begini, kalau saya misalnya mengatakan bahwa saya percaya kepada Tuhan, mesti ada outputnya kan. Jadi ada sesuatu yang keluar, ada sesuatu yang memang bisa membuktikan bahwa saya ini percaya. Bukan hanya supaya terkesan rohani gitu Pak. Iya, ya. Kalau terkesan rohani kan kita bisa bersandiwara ya di dalam berdalam bicara, dalam khotbah pun kita juga bisa ini ya. Tapi kita kelihatannya begini, kalau misalnya saya betul-betul mempercayakan diri kepada Tuhan, kan harus kelihatan di dalam segala tingkah laku saya, dalam perilaku saya. Nah, apakah akhirnya saya seperti Yudas? Ya outputnya kan kalau kelihatan pada Yudas kan, apa yang dia buat. Jadi berarti dia tuh siapa yang meragukan bahwa dia itu orang percaya sama-sama dengan Tuhan. Murid Tuhan Yesus selama 3 terpilih loh, ya ditetapkan di atas bukit itu bahwa dia disebutkan namanya semuanya itu. Apakah Tuhan tidak tahu Yudas? Ya Tuhan juga tahu. Nah jadi outputnya itu memang harus kentara, harus ada di dalam kehidupan kita. Nah pertanyaannya output semacam apa begitu? Iya, contoh realnya supaya orang ini memang benar-benar bahwa ini loh memang dia beriman, memang dia percaya walaupun mungkin saat ini belum. Nah pasti ya sedalam kehidupan manusia output orang selalu kembali lagi. Orang ingin melihat apa yang memang bisa dilihat dengan mata, apa yang bisa didengar, ya apa yang bisa diraba. Orang bisa merasakan tingkah laku atau perilaku. Saya suka mengatakan begini bahwa kekristenan ya, Kristenan itu bukan soal nama, bukan soal agama, bukan soal yang nama institusi atau bahkan nama pribadi saya. Mungkin nama baptis. Ya. Kekristenan itu adalah perilaku. Dan perilaku ini kan orang bisa rasakan. Jadi misalnya begini, ada orang yang berdoa untuk sembuh dari satu penyakit yang sudah dia derita selama 10 tahun. Bahkan dia sudah habis. Dia tetap berdoa, orang lain semua tetap berdoa. Dan dia seakan-akan gagal karena dia akhirnya mati. Tapi apakah kita bisa mengerti output? Bahwa dia sebenarnya sudah menyerahkan segala sesuatu dan dia sudah menantikan kapan Tuhan jemput dia. Nah, output ini bisa dilihat. Tapi bisa lebih banyak tidak dilihat karena orang tidak tahu. Yang bisa dilihat kadang-kadang ada orang menyaksikan. Misalnya begini, orang yang sudah meninggal justru dia memberikan nasihat yang begitu berbobot. Dan dia kasih senyum, dia minta maaf. Ayah saya waktu meninggal, saat-saat mau meninggal dia bilang, dia minta tolong sampaikan permohonan ampun kepada pendeta dan semua itu. Dia minta maaf semuanya. Ini kan output yang bisa bahwa dilihat. Memang itu membuktikan imannya tidak runtuh gitu. Tapi ada output yang memang hanya Tuhan yang tahu. Orang lain tidak bisa melihat. Tetapi kan pasti juga ada clue, ada tanda-tanda yang lain yang menunjukkan bahwa orang ini setia di dalam imannya sampai akhir. Ya, jadi Petrus kabarnya itu dia itu mau disalibkan, dia minta supaya kepala di bawah. Ini satu output yang menunjukkan betapa dia begitu cinta. Kan dia katakan bahwa ini cerita tradisi ya, bahwa dia begitu loh, saya tidak layak, saya harus lebih lagi dan jadi kepala di bawah dan seterusnya. Kalau cerita ini benar, ya memang itu. Dan ada banyak hal itu kita bisa lihat. Ada yang sudah menyiapkan, ini misalnya kalau orang mau meninggal dunia ya, dia sudah menyiapkan hal-hal yang luar biasa sehingga kita melihat orang ini kok kayaknya dia sudah tahu ya Tuhan mau panggil dia. Dia ngatur segala sesuatu dengan baik. Kan dia sudah tahu. Nah itu bagian dari iman. Yang menunjukkan tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran gitu ya Pak ya. Ya, jadi itu kalau menjelang kematian. Tapi kalau itu bukan menjelang kematian. Misalnya ada persoalan biasa, dengan kesulitan ekonomi. Kan ada output yang ya sudahlah, yang penting dapat uang dengan cara apapun. Nah itu kan bukan output bahwa dia seorang yang beriman. Output kalau saya mau katakan tuh begini, orang tetap melakukan kebenaran yang benar ya Pak ya. Yang benar dan yang baik dalam situasi apapun. Dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Itu
poin yang perlu kita tahu itu, Pak. Ada di dalam semua aspek. Ya. Dan itu berarti kita juga melayani. Ini satu output. Ya. Kalau kita melayani, sama-sama melayani juga bisa beda outputnya. Ada yang melayani berkorban, ada yang hitung-hitungan. Jadi itu semua itu adalah buah-buah dari hal-hal yang dilihat bahwa iman kita dan kasih kita kepada Tuhan itu seperti apa. Nah itu bisa dilihat orang. Tapi ada yang tidak bisa dilihat orang. Jadi misalnya orang itu memang punya tipe orang yang tidak terbuka, dia yang tidak ekspresif, tapi dia punya dan sesuatu. itu pasti clue-nya kelihatan ya Pak ya. Pasti akan kelihatan juga dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Misalnya dia kelihatan sudah menjadi orang yang sangat sabar. Bagaimana dia seharusnya sudah marah, dulu dia marah kok sekarang tidak lagi dia. Ada banyak hal. Jadi yang diam tidak banyak bicara, tetapi perbuatannya menunjukkan, dilukiskan di dalam perbuatan atau penampilan atau teladan hidup kita, yaitu yang surat Kristus itu. Jadi surat Kristus itu ditulis dalam hati, tapi akhirnya juga harus ada output, harus ada yang keluar yang dibaca oleh orang lain. Ya bisa disengaja, bisa juga tidak. Nah ini memang berbeda dari imannya keropos, tapi sandiwaranya bagus. Ya gitu ya. Jadi itu satu hal yang bisa saya belajar juga bahwa bukti dari keimanan kita ketika kita tidak meragukan Tuhan dan menunggu waktu Tuhan kapan Tuhan menjawab atau menepati janjinya itu melalui hal yang kita lakukan apapun itu tetap ada dalam kebenaran ya Pak, baik pikiran, motivasi, perilaku semua itu ya Pak. Oke, nah kita kembali sedikit ke Thomas ya Pak ya. Tadi kan setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan Yesus mengatakan karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Dan Thomas sendiri menyatakan ya Tuhanku dan Allahku. Nah Tuhan juga mengatakan bahwa berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Nah ini sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini Pak, cara pandang dari sisi Pak Freddy untuk kita belajar bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Hal apa sih Pak yang bisa meneguhkan kita dalam kehidupan kita sebagai tadi masih ada sisi manusia kita yang butuh bukti, butuh yang bisa dirasakan untuk mempercayai apa yang akan Tuhan buat dalam hidup kita supaya kita tidak rontok dari sisi iman dan bahkan mungkin justru kita hanya bersandiwara iman kita. Kita pandai berbicara, kita pandai secara teori, secara rohani, namun apa yang kita lakukan tidak seperti yang kita omongkan. Itu apa yang bisa meneguhkan kita? Apa yang bisa meneguhkan iman kita ya? Ya. Jadi berdasarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya. Dan ini memang sulit ya. Kalau dulu kan masih bisa kita tidak mungkin lagi melihat Yesus ya. Sejak Yesus naik ke surga dan sudah tidak ada lagi orang-orang dari zaman ke zaman yang bisa melihat Yesus seperti Thomas dan murid-murid yang lain. Dan rasa percaya itu pasti tetap kita alami gitu. Jadi di sini Tuhan mau menyatakan kepada Thomas dan murid-muridnya, ini harus diberitakan ya. Harus diberitakan. Tidak mungkin lagi semua orang di dalam dunia akan bertambah sampai miliaran saat ini harus mengalami seperti prinsip Thomas. Tidak bisa. Jadi tetapi apakah keselamatan itu tidak berlaku bagi orang-orang yang tidak seperti Thomas? Yang tidak yang melihat sendiri. Ya. Gitu ya. Kan semua ini disayang Tuhan. Ini kan juga perintah Tuhan. Maka beranak cuculah manusia-manusia sebanyak ini. Dan semua dikasihi. Maka Tuhan kasih jaminan ini. Ya, kamu tuh bahagia. Ya, walaupun gak seperti Thomas. Kamu juga hak yang sama. Nah ini harus diimani. Jadi persoalan kita adalah kita selalu mau percaya, tapi lihat dulu. Bertentangan dengan Tuhan sudah katakan ya. Berbahagialah loh kamu, walaupun gak lihat, kamu percaya. Nah di sini apa yang akan meneguhkan? Ini pertanyaannya tadi ya. Yang meneguhkan bukanlah bukti-bukti. Yang meneguhkan adalah bahwa aku tahu aku punya Allah. Yang meneguhkan bahwa aku tahu aku punya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu mengcover segala-galanya. Nah ini yang jangan goyah. Ini yang tidak boleh goyah. Itu harus ada. Sedangkan hal-hal yang lain di dalam kehidupan iman itu macam-macam yang berbeda-beda. Ada satu orang dengan pengalaman yang berbeda. Itu semua adalah memperkuat iman kita. Ya. Itulah yang akan membuktikan bahwa ternyata saya beriman. Dan ternyata memang benar Allahku adalah Allah yang hidup. Jadi iman itu harus dilihat bahwa aku punya Allah. Itu yang harus jadi kuncinya Pak. Yang penting. Bukan aku punya Allah,
karena dia menjawab doaku. Atau aku punya Allah karena aku mau ini, dia kasih. Ini kan banyak sekali tuntutan kemanusiaan kita ini. Tapi Allah tidak bergantung dari itu. Allah adalah kamu percayalah. Nah, walaupun kamu tidak melihat. Tapi kan Tuhan juga tidak mau mengacaukan kita. Suatu saat kamu akan melihat. Nah, tapi waktunya aku yang tentukan. Karena kamu perlu dituntun secara bertahap untuk menjadi dewasa untuk melihat bukti itu. Jadi pemahaman dan hal itu yang harus kita tanamkan secara kuat gitu ya. Harus kita tanamkan itu. Ya bayangkan saja Rasul Paulus bilang aku punya tujuan adalah mati sama seperti Yesus mati. Bayangkan begitu. Sampai kepada titik itu ya Pak. Sampai pada titik. Mestinya kita sampai ke situ. Mestinya sampai kita mengikut Kristus mestinya seperti itu. Kalau mengikut Kristus dengan tuntutan aku minta ini harus kasih aku. Kalau enggak berarti Tuhan tidak ada. Yesus itu tidak menepati janji. Lah iman semacam apa itu? Tidak, iman itu kepada Dia. Kepada Dia yang kita percayai. Jadi percaya walaupun ya Pak ya. Bukan percaya jika. Jika, benar sekali itu kalimat itu, percaya walaupun, bukan percaya jika. Ini kan kita tidak memberikan persyaratan kepada Tuhan. Ya tidak. Ya dia tetap ada, you percaya atau tidak percaya. Tidak mengurangi keberadaannya. Tidak kemampuan. Jadi kan kita lebih baik percaya dan buktikan nanti. Dan sampai bukti yang terakhir yang nanti Yesus sudah janjikan bahwa tidak ada tempat di surga. Nah ini yang saya ingat lagi ini satu persoalan Thomas ini pada hari Kamis malam perjamuan Paskah yang terakhir itu bersama murid-murid itu kan Yesus banyak ngomong ya. Semua sampai akhirnya doa dalam Yohanes 17 itu kemudian sebentar lagi beberapa jam kemudian akan ditangkap di Getsemani kan. Nah disitulah Yesus katakan bahwa aku akan menyediakan tempat, percayalah akan aku kalau aku akan pergi ke sana menyediakan tempat supaya aku akan datang kembali dan membawa kamu supaya di mana aku berada kamu juga. Nah Thomas ini tanya, kemana? Kita kan tahu Tuhan kemana kok kita mau pergi bagaimana? Nah ini satu sifat Thomas di situ. Ya. Nah itu ada juga pada sifat-sifat kita ingin gitu tahu dulu, Tuhan kasih tahu dulu. Kalau Tuhan tidak kasih tahu dulu, berarti bagaimana saya bisa beriman? Tidak, beriman baru Tuhan kasih tahu. Jadi hal sekarang kan terbalik semuanya kan? Betul, apa itu Ibrani, penulis kitab Ibrani katakan itu ya, iman adalah bukti dasarnya semua ya Pak ya. Apa yang kita harapkan, apa yang tidak kita lihat, itu sudah menjadi bukti. Mengapa bukti? Ya karena kita punya Tuhan sumber dari segalanya. Sesuatu itu. Oke. Ya cukup jelas bagi kita menurut saya saat ini untuk sahabat pemirsa dan pendengar juga bagaimana kita belajar hari ini bahwa iman kita bukan iman yang dengan syarat tetapi kita belajar iman yang tanpa syarat karena kita berbahagia walaupun kita tidak melihat. Terima kasih Pak Freddy untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana kita lebih dikuatkan lagi untuk kita memiliki iman percaya kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupan yang kita alami. Sekali lagi terima kasih dan sahabat cukup sampai di sini untuk pertemuan kita dan pembelajaran kita tentang firman Tuhan. Dan kiranya ini bisa memberkati Anda. Satu hal yang harus kita ingat, biarlah kita memiliki iman kepada Tuhan, walaupun belum melihat kita tetap percaya, karena kita punya Tuhan yang hidup dan maha kuasa. Saya Elo dan Bapak Pendeta Fredrik Makitan mohon pamit, kita akan berjumpa lagi di episode yang lain. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.